Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Anita di tema 3, subtema 1, dan sekarang pembelajaran ketiga tentang peduli terhadap makhluk hidup. Setelah kalian kemarin belajar tentang tumbuhan, hari ini kita masih belajar tentang tumbuhan. Tetapi sekarang kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Coba Ibu mau bertanya dulu, tahukah kamu apakah yang membuat udara yang menjadi lebih segar? Betul, tumbuhan hijau yang ada di sekitar. Nah, tumbuhan itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada akar. Akar yang di bagian bawah tumbuhan ya. Kita baca bersama-sama. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin atau hanya terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Umbi-umbian kalian tahu kan, seperti kentang yang ada di dalam tanah, bawang, singkong, ubi, dan lain-lain. Yang kedua ada bunga. Ya, sering kan kalian melihat bunga. Bunga ini merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Dan yang ketiga ada daun. Daun ini adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, daun ini banyak mengandung zat warna hijau yang disebut apa? Klorofil. Yang membuat daun hijau itu namanya klorofil. Nah, di daun ini terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Yang keempat ada namanya batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar. Jadi dari akar nanti disebarkan oleh batang ke daun, ke bunga, seperti itu. Serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kelima ada buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji ya. Bagian yang kita makan biasanya apa? Daging buah, betul. Nah, yang terakhir ada biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebutnya dikotil. Nah, anak-anak, coba apa kewajibanmu terhadap tanaman sekitar? Lalu apa manfaat yang bisa kamu peroleh dari bunga? Dan terakhir, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang akan kamu lakukan? Nah, 3 pertanyaan tadi kalian akan jawab di kolom tugas yang telah Ibu sediakan seperti biasa ya di Google Classroom. Nanti Ibu ada di Google Formulir dengan pertanyaan yang sama. Kalian tinggal mengisi pertanyaan yang tadi sudah Ibu sampaikan. Nah, anak-anak semangat mengerjakan tugasnya. Jangan telat untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.